Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam pengertian takwa di sini imtithal awamirihi wajtinab nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sebagai seorang manusia yang kadang lemah dalam sisi keimanan kita, menghadapi era zaman yang serba modern ini, penuh dengan fitnah yang melanda, menerpa, dituntut untuk bisa menghadapi itu semua dengan baik dan benar, untuk bisa tetap kokoh dalam keimanan kita, menjaga stabilitas keimanan kita agar tidak turun dan merosot. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap semangat dalam ibadah kita, hati kita pun sehat, tidak sakit. Dan apabila hati itu sakit, banyak hal yang berupa kebaikan terlewatkan di hadapan mata kita, berlalu begitu saja. Ada yang perlu kita jaga untuk bisa menjadikan hati kita ini sehat walafiat. Kalau kita sering berolahraga setiap pekan atau bahkan setiap hari dengan niat maksud tujuan agar badan kita sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit, mungkin kita pun justru lebih butuh kepada olahraga batin kita ini. Atau dengan istilah menjaga kesehatan rohani, itu lebih diutamakan daripada sekedar menjaga kesehatan badan kita ini. Karena dari hati yang sehat akan muncul amalan-amalan soleh.
Dari hati yang sehat, ia akan bisa menepis segala macam kegundah-gulanaan, akan bisa menghilangkan kesedihan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, min alamat sihhatil qalbi idza dakhal abdu fi shalah dhahaba hammuhu wa ghammuhu. Seorang yang hatinya sehat, ketika ia masuk dalam salat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, akan hilang kegundah-gulanaannya, kesedihannya. Banyak hal yang akan didapatkan. Di antaranya seorang yang hatinya sehat, masih penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala, akan senantiasa menjaga zikir-zikir yang diajarkan dalam agama kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah wahai saudara, saudaraku seiman, bahwasanya dengan zikir, dalam arti mengingat Allah dengan lafaz-lafaz tertentu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati manusia menjadi tenang. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang menjadi pembahasan singkat kita pada siang hari ini, menghidupkan hati dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat kebesaran Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bahkan ada zikir-zikir yang diajarkan untuk dibaca setiap pagi, dan ada zikir-zikir yang dibaca setiap petang. Seluruhnya untuk menghidupkan hati kita, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati ini tidak lagi menjadi mati, bisa menghidupkan. Rasul mengingatkan dalam hadis muttafaq alaih, sebutkan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Allah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup, ia akan terlihat hidup, bergerak, beribadah, termotivasi untuk beramal soleh, tidak kemudian lemah semangat. Berbeda dengan yang mati hatinya, untuk beribadah kepada Allah jauh sekali harapannya. Bisa jadi kematiannya itu mengantarkan kepada kekafiran. Wal iyadu billah. Secara ringkas pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita hidupkan hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita ini bisa menjadi semakin dekat kepada Allah. Tadi Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah wahai saudara, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Di sini ada satu faedah yang bisa kita rasakan bersama. Barangkali ada orang yang problem, kemudian hatinya galau, gelisah, sedih. Cobalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hilangkan semua kesedihannya. Allah akan hilangkan kegundah-gulanaannya. Tidak lagi menjadi orang yang mati hatinya. Ia akan bangkit meraih masa depan yang hakiki pada kehidupan akhirat nanti, sehingga ia tetap semangat menjaga stabilitas keimanan dalam hatinya itu, berbuahkan amal soleh, berbuahkan ibadah-ibadah yang mungkin tak pernah terpikir dalam benaknya. Ya, semangat untuk sholat wajib, jelas itu wajib, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ada sedekah wajib yang namanya zakat, jelas. Dengan itu ia mengingat Allah, semakin ia rajin untuk sedekah yang sifatnya mustahab. Demikian pula hal-hal yang sifatnya dianjurkan dalam agama, ia akan bersemangat untuk melakukannya. Hal-hal positif yang akan bisa dirasakan oleh hamba itu sendiri untuk kebaikan dia sendiri pada hari kiamat nanti. Semuanya akan dirasakan balasannya oleh orang yang melakukannya itu sendiri. Itu semuanya ada satu titik temu, yaitu
berharap kebahagiaan di akhirat nanti yang tertanam dalam jiwa sanubari kita ini. Ingin bahagia di akhirat nanti, walaupun mungkin kehidupan di dunia ini katakanlah pas-pasan, ada yang di atas, ada yang menengah ke bawah, bervariasi, namun semuanya ada titik temu meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Toh dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan sampai menjadikan hati kita ini sedih, jangan sampai menjadikan hati kita ini gundah gulana. Raihlah yang kekal, raihlah yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita ini untuk tetap kokoh berada di atas ketaatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami ini di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit dari apa yang tadi kita dengarkan bersama di khutbah yang pertama, mengingatkan kita akan zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak variasi zikir yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Namun dalam tempo yang singkat ini, kita sekedar mengingatkan, barangkali ada di antara kita yang terlupa, sehingga banyak kebaikan terlewatkan dari sepenggal kisah kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan bersama menggugah semangat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita. Tidak semata-mata semangat kita yang tinggi berzikir kepada Allah, kemudian melupakan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini satu hadis mengingatkan kita seluruhnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada bimbingannya dari Rasul alaihi salatu wassalam, amalan itu tertolak. Banyak orang berzikir sekian kali, namun apakah yang seperti itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru yang seperti itu menyeret kepada kesesatan, karena ia telah terjatuh dalam dosa bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Semua kesesatan ujung-ujungnya akan berada di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan petunjuk darinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bimissalam.